Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 4, contoh permasalahan mata kuliah struktur data dan algoritma. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sonia Arganovita Mangunsong dengan NIM 41833111055 dari kelas Matematika Dikte 2018. Kita masuk ke peta konsep apa aja yang akan dibahas. Contoh permasalahan yang pertama itu tentang akses data langsung, yang kedua menjumlahkan deret, yang ketiga mengelompokkan data, yang keempat memilih operasi berdasarkan pilihan, yang kelima menghitung nilai rata-rata dan varians, yang keenam masalah stok pada sebuah toko buku, yang ketujuh pembayaran cicilan, yang kedelapan penyemprotan tanaman, yang kesembilan analisis pemain hoki, yang kesepuluh perubahan populasi ikan laut. Nah, kita langsung masuk ke kasus pertama, contoh permasalahan akses data langsung. Ada seorang sekretaris yang akan memerlukan suatu program sederhana. Dia ingin mencari nomor telepon seorang dengan cepat tanpa harus membuka-buka bukunya. Andaikan nama tersebut adalah Anton dengan nomor telepon 0411 sampai dengan baru Charles, Daud, Endang, Fahri, dan Gumarsi. Nah, data ini pertama kali kita analisis. Ketika program dijalankan, maka akan muncul perintah untuk memasukkan suatu nama, misalnya si Anton, dan nama kemudian dicari dengan rentetan pilihan else, then if, dan kasus nama, dan namanya itu adalah Anton Charles. Nah, ketika si user menginputkan nama, maka program akan membaca, kemudian direntetkan dengan pilihan else. Bila nama Anton tadi kan ada dalam urutan else tadi, maka ketemu nomor telepon si Anton, maka program keluar akan menampilkan nama tersebut ada. Tetapi itu ketika if, dan kemudian else ketika namanya tidak ada, misalnya seperti nama saya Sonia tidak ada seperti yang di nama ini tadi. Nah, ketika tidak ada, maka dia akan masuk ke perintah if else pada kasus nama tadi. Nah, maka dia akan keluar dan udah selesai dari if else, dia akan mengakhiri perintah program, maka dia akan menampilkan nama tersebut tidak ada. Untuk lebih mudahnya, kita masuk ke bahasa pemrogramannya. Nah, nama program algoritma buku telepon, di mana dengan keterangan kasus atau mencari nomor telepon seseorang. Yang pertama kita lakukan itu mendefinisikan variabel atau mendeklarasikan variabelnya. Di situ kan ada nama dan nomor telepon yang akan dideklarasikan, di mana nama sebagai input dan nomor telepon yang akan dijadikan sebagai output. Nama dan nomor telepon itu mengikuti tipe data string. Setelah kita deklarasikan variabelnya, kita rincikan angkanya atau kita masukkan notasi algoritmanya. Ketika namanya misalnya yang kita ketik itu Charles Bahlul. Nah, maka komputer akan membaca, kemudian ketika membacanya dia melalui perintah if, kemudian dia akan dipilih pada case nama. Dan di situ ternyata ada Anton dan akan memunculkan nomor Anton dengan nomor HP sekian-sekian, nomor telepon sekian-sekian. Menampilkan nomor telepon si Anton yang ditampilkan program 0411 324 678. Tetapi ketika namanya tidak ada, contohnya seperti saya Sonia. Dalam case itu kan dalam kasus nama tersebut rentetan namanya tidak ada Sonia. Nah, ketika kita mencari langkahnya dari atas ya, diketik namanya, misalnya programnya namanya Sonia. Nah, kemudian karena namanya itu tidak ada, secara default komputer akan menampilkan nama tersebut tidak ada. Nah, seperti yang di sini, maka dia akan end case, lalu program itu akan selesai seperti yang di sini. Masuk ke contoh kasus yang kedua, menjumlahkan deret. Nah, buatlah sebuah algoritma untuk menghitung jumlah deret dengan n buah suku sebagai berikut. Bersama dengan 1 kurang 1 bagi 2 tambah 1 bagi 4 kurang 1 bagi 6 tambah 1 bagi 8 kurang 1 bagi 10 tambah 1 bagi 12 kurang 1 bagi 14 dan tambah seterusnya. Analisis. Yang pertama kita lakukan analisis. Yang pertama, ketika dijalankan maka akan ada perintah untuk memasukkan jumlah suku n.
2. Bila diperhatikan maka tanda berselang-seling positif dan negatif. Posisi ganjil tandanya positif dan posisi genap bertanda negatif. Nah, nilai yang dijumlahkan adalah kelipatan dari 1/2 dan dilakukan sesuai dengan posisinya. Ya, agar lebih gampang, kita langsung masuk ke program algoritmanya. Algoritma jumlah. Di sini ada kasusnya ya, algoritma jumlah kasusnya dengan menjumlahkan deret bersuku n. Pertama kita definisikan terlebih dahulu variabelnya, yaitu integer n cacah k, real s, yang dimana integer itu bilangan bulat, n cacahnya k, bilangan bulat n cacah k, real s. Lalu rincian angkanya. Pertama, write, tulis berapa banyak suku. Read n, seperti yang sudah didefinisikan tadi, bahwa read n itu adalah variabel integer. S mana 1 bernilai S bernilai 1, CC bernilai 1, K bernilai 0. While caca kurang dari sama dengan n, do dilakukan, dimana caca bernilai caca tambah 1, K bernilai K tambah 2, jika caca mod 2 sama dengan 0, dan maka S bernilai S kurang 1 bagi K, else, atau yang lain S bernilai S tambah 1 bagi K. And if, yaitu mengakhiri dari program yang sebelumnya yang ini, yang program if, lalu and while, mengakhiri program tersebut, maka akan tertulis write jumlah deret sama dengan S, seperti itu. Sama rincian angka yang kedua juga seperti itu. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu contoh mengelompokkan data. Nah, di sini andaikan dari keyboard dimasukkan n buah data, di mana data itu adalah bilangan bulat yang akan dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu kelompok bilangan ganjil dan kelompok bilangan genap. Maka keluarnya menjadi nilai jumlah bilangan ganjil dan jumlah bilangan genap. Yang pertama, analisis. Berapa banyak data harus diketahui terlebih dahulu. Itu n. Lakukan perulangan sebanyak n kali untuk meminta data, memeriksa dan apakah termasuk ganjil. Lalu tampilan hasil penjumlahannya akan terlihat. Ya, kita lanjutkan ke program algoritma ganjil genapnya ya. Dimana kasusnya mengelompokkan data dalam bentuk penjumlahan bilangan ganjil. Pertama itu kita deklarasikan integer caca n angka genap ganjil. Kita buat variabel. Kita secara mendeklarasikannya integer caca n angka genap ganjil. Lalu deskripsi kita masukkan ke langkah-langkah pemrogramannya, yaitu write, tulis, ketik berapa banyak bilangan. Lalu read n, dimana n tadi adalah integer. Caca bernilai 1, genap bernilai 0, ganjil bernilai 0. Repeat. Lagi penulisannya itu write, tulis, masukkan bilangan ke yang keberapa, dimana bilangan itu adalah bilangan caca. Lalu read angka, dimana angka tadi adalah integer. If, jika angka mod 2 sama dengan 0, jika angkanya 2 habis dibagi 0, then, lalu dimana maka genap bernilai genap tambah angka, else, atau yang lain ganjil bernilai ganjil tambah angka. And if, dimana and if ini kita mengakhiri program dari perintah if sebelumnya.
Lalu caca bernilai caca tambah 1. Until caca besar N, write, tulis jumlah bilangan ganjil sama dengan, maka akan muncul bilangan ganjil. Dan write juga jumlah bilangan genap sama dengan, akan muncul bilangan genap. Selanjutnya yaitu memilih operasi berdasarkan pilihan. Andaikan operasi terhadap dua bilangan dapat dipilih melalui satu menu sebagai berikut. Jadi pilih operasi yang diinginkan. Di situ ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Jenis operasi, masukkan angka 1, masukkan angka 2, maka akan ada hasil. Masih mau coba Y atau T. Di sini apabila jawabannya itu Y, maka menu operasi di atas akan dimunculkan kembali dan proses yang sama berulang hingga jawaban penggunaan program adalah T. Kita langsung masuk ke contoh operasi pemilihannya ya. Algoritma menu program, di mana kasusnya memilih operasi berdasarkan pilihan pada menu program. Kita deklarasikan variabel real, angka 1, angka 2, hasil. Char, pilihan, ulang. Deskripsi ulang bernilai Y. While, ulang sama dengan Y, ulang sama dengan Y. Do, lakukan. Write, terus pilihan operasi yang diinginkan. Write penjumlahan, write pengurangan, write pembagian, write perkalian, write null. Write jenis operasi, read pilihan. Kan muncul pilihan. Kan write, tulis, masukkan angka 1. Read akan baca angka 1. Write masukkan angka 2, read angka 2. Case pilihan. Positif itu penjumlahan, hasilnya itu bernilai angka 1 tambah angka 2. Pengurangan adalah hasil bernilai angka 1 kurang angka 2. Lalu pembagian adalah if, jika angka 2 sama dengan 0. Then write, lalu tulis hasil tak berhingga. Hasil lain itu hasil bernilai angka 1 bagi angka 2. And if, mana di sini kita mengakhiri perintah if tadi. Lalu perkalian adalah hasil bernilai angka 1 kali angka 2. Default, dimana yang right, pemilihan operasi salah, maka hasilnya akan on 0 kalau misalnya pilihan operasinya salah. Nah, kalau misalnya di sini di end, lalu kasusnya akan diakhiri end case. Kasus program sebelumnya akan dihentikan. Lalu if, jika angka 2 sama dengan 0, lalu tulis hasil sama dengan hasil. And if, kita mengakhiri perintah if tadi. Lalu write, masih mau coba Y atau T, read, ulang. And while akan diakhiri. Selanjutnya ke 45, menghitung nilai rata-rata dan varians. Di situ andaikan ada n bilangan biasa yang dimasukkan lewat keyboard, maka nilai rata-rata adalah jumlah semua bilangan tersebut dibagi n. Dengan kata lain seperti berikut, ada rata-rata x1 tambah x2 tambah seterusnya sampai xn bagi n jumlah data. Varians adalah nilai yang menunjukkan besarnya jumlah perbedaan dari setiap bilangan terhadap rata-rata. Ada varians. Rumus varians. Kita analisis. Terapkan n. Lakukan perulangan mulai dari i sama dengan 1 sampai dengan n. Masukkan x, jumlahkan x. Mana s sama dengan s tambah x. Jumlahkan x kuadrat. K sama dengan K tambah X kuadrat. Hitung rata sama dengan S bagi N. Hitung varians K kurang S kuadrat bagi N per bagi N kurang 1. Kita masuk ke analisisnya. Langsung kita masuk ke program algoritmanya. Algoritma nilai rata dan varians, di mana kasusnya itu menghitung nilai rata dan varians dari N buah algoritma. Definisikan variabel integer bilangan bulat n, i, real, x,
SK rata variance. Sini ada rincian langkah, masuk ke rincian langkahnya. Write, tulis, ketik, berapa banyak bilangan. Read, N, mana S bernilai 0, K bernilai 0. For, untuk I sama dengan 1 to N step 1. Mana N dan I tadi adalah integer. Write, masukkan bilangan ke dimana bilangan yang dimasukkan adalah bilangan I. Mana I tadi sama dengan 1. Read X, X tadi adalah real. Dimana S bernilai S tambah X, K bernilai K tambah X kali X. N for, mengakhiri perintah sebelumnya, yaitu perintah for tadi. Rata bernilai S per N, variance bernilai K kurang S kali S per N kurang 1. Write, rata-rata sama dengan rata. Write, variance sama dengan variance. Selanjutnya, masalah stok pada sebuah toko. Nah, sebuah toko menghadapi permasalahan pada stok buku yang harus disediakan di awal semester. Masalah yang dihadapi adalah tidak adanya jaminan bahwa buku yang sudah disediakan banyak tidak terjual habis begitu saja. Sebaliknya, jika buku disediakan terlalu sedikit, maka mahasiswa akan menuntut agar buku-buku disediakan. Nah, kita membuat algoritmanya, program algoritma toko buku. Itu kasusnya adalah memperkirakan pesanan buku pada sebuah toko buku kampus. Definisikan variabelnya dulu. String code in stock, jumlah mahasiswa, pesanan, jumlah buku. In class, status, ragam, index, real, harga, laba, total. Masukkan ke rincian langkahnya. Rincian langkah, write, berapa macam buku. Read, learn, ragam. Total 0, 0, 0. Write, learn, petik kode buku, dan petik stok, petik pesanan, petik margin laba. For IDX, untuk IDX sama dengan 1 tuh ragam. Read, kode, stok, kelas, jumlah mahasiswa, status, harga. If, jika kelas sama dengan 1, maka jika status sama dengan 1, maka jumlah buku bernilai round 0,85 kali jumlah. Else, jumlah bernilai round 0,60 kali jumlah. And if, perintah if sebelumnya diakhiri. Else if, status sama dengan 1, then jumlah bernilai round 0,40 kali jumlah mahasiswa. Else, jumlah round 0,20 kali jumlah mahasiswa. And if, perintah if sebelumnya diberhentikan. Pesan bernilai jambuk kurang stok. Jika pesanan kecil 0 dan kurang 0, jika pesanan kurang 0, then write kode petik stok berlebihan, pesanan harus dikembalikan. And if sebelumnya, perintah if sebelumnya itu diberhentikan. Lalu selanjutnya, if harga besar 50.000 dan laba bernilai jumlah buku kali 0,20 kali harga. Else, laba bernilai jumlah buku kali 0,25 kali harga. And if mengakhiri if sebelumnya. Total bernilai total tambah laba. Write kode stok pesanan laba. And for, mengakhiri perintah sebelumnya. Write total margin laba sama dengan rep total.
47 pembayaran cicilan. Nah, di sini ada kasus sebuah algoritma akan disusun untuk mencetak daftar pembayaran cicilan. Variabel yang terkait antara lain adalah modal, di mana modal itu adalah total modal yang dipinjam, bunga pinjaman per tahun, lamanya bulanan dalam tahun, cicilan per bulan. Besarnya cicilan dihitung berdasarkan rumusnya. Ada rumus cicilan, modal dikali bunga tambah 1 per bunga tambah 1 pangkat N kurang 1. Nah, bunga dihitung per bulan, sehingga bunga sama dengan bunga per 12. N adalah lamanya pinjaman dalam bulan, sehingga N sama dengan lama dikali 1. Nah, kita masukkan ke program algoritma cicilan, di mana kasusnya adalah pembayaran cicilan atas pinjaman modal. Kita deklarasikan definisi variabel real, modal, cicilan, bunga. Real, modal bulanan, bunga bulanan, modal tahunan, dan bunga bulanan. Int, lama, N. Langsung ke rincian angka, memasukkan data utama. Kasusnya memasukkan data utama, write, tulis, masukkan modal yang akan dipinjam. Read loan, modal. Write, masukkan bunga pinjaman per tahun. Read loan, bunga. Write, berapa tahun akan dipinjam. Read loan, lama. Ini masukkan ke kasus melakukan proses perhitungan. Bunga bernilai bunga per 12, N bernilai lama kali 12, cicilan bernilai modal kali bunga kali buka kurung bunga tambah 1 tutup kurung pangkat N per bunga tambah 1 pangkat N kurang 1. Write loan, pembayaran cicilan setiap bulan sama dengan rate cicilan, akan muncul cicilan. Lalu ada lagi kasusnya membuat daftar pembayaran. Write loan, tahun, bulan, modal terbayar, bunga terbayar. For tahun sama dengan 1, itu lama. Berapa lama? Bunga tahunan maka 0,0. Modal tahunan bernilai 0,0. Untuk for bulan sama dengan 1 to 12. Bulan 1 ke 12. Bunga bulanan bernilai bunga kali modal. Modal bulanan bernilai cicilan kurang bunga bulanan. Bunga tahunan bernilai bunga tahunan tambah bunga bulanan. Modal tahunan bernilai modal tahunan tambah modal bulanan. Write loan, tahun, bulan, modal bulan, bunga bulanan. Modal bernilai modal kurang modal bulanan. N4 mengakhiri perintah for sebelumnya. Write loan, akhir tahun kan muncul tahun, akhir tahun tersebut. Write loan, modal terbayar sama dengan modal tahunan. Bunga terbayar sama dengan bunga tahunan. Write loan, sisa utama modal sama dengan modal. N4 itu diakhiri perintah sebelumnya. Ke contoh kasus berikutnya, yaitu penyemprotan tanaman. Kasus sebuah perusahaan agribisnis memiliki pesawat-pesawat kecil yang disewakan untuk melakukan penyemprotan tanaman pada areal perkebunan yang luas. Biaya sewa yang dikenakan adalah sebagai berikut. Tipe pertama itu penyemprotan rumput alang-alang berharga 250.000 per hektar. Tipe kedua itu penyemprotan hama belalang, yaitu bernilai Rp500.000 per hektar. Yang ketiga penyemprotan kutu, hama wereng dan sebagainya, nilai Rp750.000 per hektar. Penyemprotan segala jenis hama dan rumput bernilai Rp1.250.000 per hektar. Di sini ada sebuah kasus, apabila luas areal yang akan disemprot lebih dari 100 hektar, maka petani memperoleh diskon sebesar 10%. Di samping itu, apabila total pembayaran di atas 150 juta, maka dari kelebihan pembayaran itu akan menerima potongan 10%. Nah, data yang diterima perusahaan adalah nama petani, luas lahan, dan tipe penyemprotan. Beberapa petani boleh saja berkelompok namun diwakili oleh satu petani. Nah, bagaimana kita masukkan aja ke program algoritma penyemprotan, di mana kasusnya itu menghitung biaya penyemprotan tanaman. Pertama, kita deklarasikan variabel string nama,
real luas, in tipe, rel biaya, potongan 1, potongan 2, dan jumpot. Deskripsi. Masukkan data petani. Masukkan data petani. Write loan, masukkan data petani. Write nama petani. Write loan nama. Write luas tahan. Read loan luas. Write tipe penyemprotan. Read loan tipe. Kasusnya menghitung biaya, dimana case kasusnya tipe off dari satu biaya bernilai luas kali 250.000. Yang tipe kedua biaya bernilai luas 500.000. Biaya yang ketiga luas kali 750.000. Biaya bernilai luas kali 1.250.000. Default write loan tipe penyemprotan salah. Ulangi, maka istilah akan keluar and case kasusnya sebelumnya akan diakhiri. Lalu kasus berikutnya yaitu menghitung potongan. Jika luas besar 100 dan potongan 1 sama dengan 0,1 kali biaya, else potongan 1 sama dengan 0,0. And if mengakhiri program perintah if sebelumnya. Biaya bernilai biaya kurang potongan 1. If biaya besar. Ini biaya besar 150 juta dan potongan 2 bernilai 0,1 kali biaya kurang 150 juta. Else potongan 1 sama dengan 0,0. And if akhiri perintah if sebelumnya. Biaya bernilai biaya kurang potongan 2, jumpot bernilai potongan 1 kurang potongan 2. Lalu kasus menampilkan hasil. Write SDR saudara nama mendapat potongan rep jumpot write loan dan harus membayar biaya rep biaya. Maka akan muncul biaya berapa yang akan dibayar dan akan muncul biaya penyemprotan tanaman. Kasus berikutnya analisis pemain hoki. Nah, di sini kasusnya itu suatu tim olahraga profesional pada umumnya memiliki suatu sistem untuk melakukan analisis terhadap pemain-pemainnya. Sebagai contoh, suatu tim hoki memerlukan beberapa data dari setiap pemain antara lain: nama pemain, umur, tinggi badan, berat badan, skor musim tanding yang lalu, assist, di mana assist itu membantu hingga teman scoring musim lalu, penalti yang diperoleh, dan faktor liga. Kedua, nilai setiap pemain dihitung sebagai berikut. Nilainya di mana sama dengan skor tambah assist tambah penalti bagi 4 tambah tinggi tambah berat bagi 5 kurang umur kali faktor liga. Pertama, kita itu disuruh dalam kasus ini kita buatlah algoritma yang membaca data 20 orang anggota tim, kemudian menghitung nilai masing-masing pemain. Buatlah daftar penilaian pemain ini dan kemudian cantumkan nama pemain yang memiliki nilai tertinggi di akhir daftar. Nah, kita masukkan ke program algoritma nilai pemain, di mana kasus menghitung nilai setiap anggota tim hoki. Pertama, definisikan variabel string nama max, int umur, skor, assist, penalti, and IDX, real tinggi, berat, real nilai faktor max. Rincian langkahnya itu kasus memproses data pemain. N bernilai 20, max sama dengan 0,0, for untuk IDX sama dengan 1 to N, 1 ke N. Saya baca data awal pemain. Write loan, masukkan data pemain ke IDX, di mana IDX tadi itu adalah int yang sudah kita deklarasikan. Definisikan variabel int. Lalu nama, write nama pemain, read loan nama, write umur, read loan umur, write tinggi dalam sentimeter, read loan tinggi. Lalu write berat dalam kilogram, read loan berat, write score, read loan score, write assist, tanda petik assist, read loan assist, write penalty, read loan penalty, write factor, read loan factor.
Nah, menghitung nilai. Di sini kita akan menghitung nilainya. Nilai bernilai skor tambah asis tambah penalti per 4 tambah tinggi tambah berat bagi 5 kurang umur kali faktor 3. Mencari nilai tertinggi. Di sini kita akan mencari nilai tertinggi jika nilai besar max dan max bernilai nilai, nama max bernilai nama, and if akhiri perintah if sebelumnya. Write long, nama, umur, tinggi, berat, skor, asis, penalti, faktor nilai. And for, akhiri perintah for sebelumnya. Maka akan muncul write long, nilai tertinggi adalah write long, pemain dengan nilai tertinggi adalah nama max. Maka akan muncul namanya dan nilai tertingginya. Contoh kasus berikutnya yaitu perubahan populasi ikan laut. Di sini kasusnya Kementerian Perikanan akan mengolah data ini dengan suatu database, sehingga pada akhir tahun dapat diketahui volume ikan tertentu yang berhasil ditangkap. Pengurangan volume ikan tertentu yang lebih besar dari 30% menandakan adanya pengurangan jenis ikan tersebut, sehingga hasil tangkapan lain menurun. Susun sebuah algoritma yang meminta data dari database berupa nama, jenis ikan, volume tangkapan akhir tahun, volume tangkapan tahun ini. Dimana rumusnya itu perubahan volume tahun ini kurang volume tahun lalu per volume tahun lalu. Keterangan volume tahun lalu, volume tangkapan akhir tahun, volume tahun ini, volume tangkapan tahun ini. Contoh soalnya, ini kita masukkan ke program algoritma populasi ikan, dimana kasusnya menghitung perubahan populasi ikan. Kita deklarasikan variabel string nama ikan, in vol tahun ini, vol tahun lalu, real perubahan, in n idx, deskripsi kurang sama dengan n, do lakukan, write masukkan data ikan ke idx, read nama ikan, vol tahun ini, vol tahun lalu, hitung perubahan volume, perubahan bernilai volume tahun ini kurang volume tahun lalu bagi volume tahun lalu. If jika perubahan besar 0,5, then write long idx nama ikan perubahan kali 100. Else if minus 1 kali perubahan besar 0,3, then write long idx nama ikan perubahan kali 100. Else write long idx nama ikan perubahan kali 100. And if mengakhiri perintah if sebelumnya. Lalu idx bernilai idx tambah 1n while mengakhiri. Selanjutnya, thanks. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat malam.